ingin menyampaikan pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kalau pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan tadi juga kita sudah melakukan sertijab dengan lancar pagi hari dari Bapak Fadil kepada Bapak Agus. Nah, kita lihat bahwa sebelumnya saya pengen tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat spanduk ini, apa yang terkesan dari dua foto itu? Foto bahagia ya. Ya. Kalau lihat dua-duanya itu tersenyum gitu ya. Dan senyum yang lebar lebih yang bawah gitu ya. Yang bawah lebih lebar gitu ya. Kayaknya bahagia sekali ditempatkan di Purwokerto ya. Nanti kita akan lihat apakah benar-benar tertawanya itu cerminan kebahagiaan gitu ya. Nah, bagi beberapa orang serah terima jabatan itu merupakan hal yang rutin ya. Mereka mengatakan ini rutin gitu ya. Tetapi bagi Bank Indonesia hal ini bukan merupakan hal yang rutin ya. Ada dua hal bagi Bank Indonesia. Yang pertama, Bank Indonesia selalu komit untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan di KPWDN ya. Dan yang kedua, kita lihat bahwa serah terima jabatan ini merupakan realisasi dari program transformasi Bank Indonesia 2024 ya, di mana kita melihat bahwa peran dari KPWDN ini sangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu lihat pemilihan kepala KPWDN saat ini sangat-sangat ketat. Kalau dilihat, kebetulan saya di komite SDM juga, jadi Pak Samsun juga tahu bahwa sangat ketat. Kalau tidak punya kriteria A, B, C tidak bisa. Kalau tidak punya pengalaman ini tidak bisa, gitu ya. Jadi ini luar biasa. Dan kalau Bapak Ibu, kantor pusat sekarang juga bersaing SDM di kantor pusat untuk bisa masuk ke KPWDN. Karena apa? Karena kita lihat peran KPWDN ini bukan lagi seperti dulu. Bukan cuman pelaksana dari kebijakan kantor pusat, tetapi peran KPWDN ini mewarnai perekonomian di daerah. Dan dia juga bisa memberikan masukan kepada Departemen Kebijakan. Luar biasa sekali. Bapak Ibu, kita di KPWDN harus bangga bahwa dengan program transformasi pertama, Bank Indonesia sudah melakukan mapping, melakukan reposisi dari tugas dari KPWDN. KPWDN saat ini merupakan advisor dari pemerintah daerah, memberikan strategic advisory. Itu luar biasa sekali. Dan kita mengatakan bahwa kalau Bapak Ibu ingat beberapa tahun yang lalu pada saat kita kehilangan trust dari stakeholder kita karena beberapa kasus yang dihadapi oleh Bank Indonesia. Kalau kita bicara dengan teman-teman KPWDN, mereka mengatakan nggak ada masalah tuh di daerah, baik-baik saja dengan stakeholder. Karena apa? Karena tadi peran KPWDN sangat dihargai. Dia menjadi partner bagi Pemda. Sehingga seringkali di KPWDN kita temui rapat-rapat di Pemda tidak akan mulai kalau orang Bank Indonesia, dan saat ini juga ada orang OJK. Jadi BI, kalau belum ada orang BI dan belum ada orang OJK, maka tidak akan mulai. Benar nggak? Ya, saya dengar hal ini dari beberapa KPWDN. Do your best better. Artinya tidak akan berhenti. Do your best better. Kalau saat ini sudah better, tadi best, Pak Denny mengatakan best, ini sudah bagus, backlognya sudah nggak ada, 7 hari cuman ini gitu. Bikin lebih better, nggak ada gitu ya. Jadi artinya setiap hari akan ada perbaikan. Kalau kita cuman berhenti di best, kita akan berhenti. Nah, itu untuk SP mungkin juga bisa membantu segala macam, uang tol apa segala macam ya, uang elektronik. Dan untuk makroprudensial. Nah, makroprudensial ini hal yang baru. Mungkin untuk Bapak PPBI itu apa lagi makroprudensial? Saya selalu ingin sosialisasi ini. Kalau di Undang-Undang Bank Indonesia, mandat Bank Indonesia itu ada 3. Stabilitas moneter, stabilitas sistem pembayaran, dan pengaturan dan pengawasan perbankan. Dan sekarang pun orang mengatakan perbankan udah nggak di Bank Indonesia. Enggak, masih. Yang pindah ke OJK
itu hanya setengah. Jadi 2,5 masih di kita. Yang pindah ke OJK itu adalah pengaturan dan pengawasan perbankan mikroprudensial individu. Tetapi makroprudensialnya masih ada di Bank Indonesia. Jadi kita masih ada mandat 2,5. Jadi stabilitas moneter, stabilitas sistem pembayaran, dan juga stabilitas makroprudensial, stabilitas sistem keuangan. Apa itu makroprudensial? Kalau mikroprudensial, saya mengibaratkan pohon. Kalau OJK akan melihat pohonnya ini harus bagus, harus tidak sakit. Jadi harus diawasi pohonnya ini supaya bisa tumbuh dengan baik. Tetapi kalau makroprudensial kita lihat hutannya, ya, kita tidak lihat individualnya. Individual kita percaya pada OJK. OJK akan memberikan masukan ke kita. Tetapi kita lihat hutannya benar nggak, bagus nggak, ya? Karena kita belajar dari risiko sistemik itu datangnya bukan hanya dari individu. Individu yang bagus dia bisa jatuh kalau misalnya dia berhubungan dengan yang jelek. Makanya kita harus lihat secara makro. Kita lihat bagaimana hubungan antara institusi ini, ya. Jadi itu makroprudensial. Dan kita lihat KPWDN itu perannya sangat besar di sini. Nanti akan ada regional financial surveillance, ya. Bapak Ibu di Purwokerto nanti akan melakukan itu. Dan nanti juga Bapak Ibu saat ini juga sudah melakukan kajian ekonomi daerah. Nanti ke depan akan melakukan kajian keuangan daerah, ya. Dan juga akan sama-sama menganalisa nantinya bagaimana regional financial financial balance sheet dan juga national financial balance sheet, ya. Jadi nanti akan sama-sama menuju ke sana. Jadi peran dari KPWDN nantinya luar biasa, ya. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini mungkin peran atau dukungan yang sudah diberikan dengan sangat bagus oleh rekan-rekan di KPW Purwokerto untuk Pak Denny dan juga untuk Pak Fadil beberapa waktu yang lalu, saya juga mengharapkan bisa ditingkatkan, diberikan kepada Pak Agus Husaini, sehingga nanti bersama-sama di bawah kepemimpinan Pak Agus Husaini bisa lebih baik, ya. Kita mengharapkan selalu pergantian memberikan perbaikan dan yang lebih baik, ya. Saya tahu Pak Denny, kita boleh dikatakan tumbuh besar bersama dalam atap yang namanya Direktorat Pengelolaan Moneter, ya. Cuman pindah-pindah aja grupnya, ya. G3, G4, G5 sampai G6 Pak Denny, ya. Sampai Pak Denny G6 dan akhirnya kita merelakan Pak Denny pergi ke DAI dan dari DAI pergi ke Purwokerto, gitu, ya. Mungkin kalau kita tidak relakan mungkin juga masih G6 Pak Denny, ya. Jadi untung kita relakan waktu itu, ya. Saya tahu benar Pak Denny. Saya juga harapkan dukungan yang tadi diberikan kepada Pak Denny juga bisa diberikan kepada Pak Agus, ya. Nah, ada pesan juga dari ADG kepada teman-teman di KPW Purwokerto untuk tetap berkinerja baik, ya. Saya memberi tantangan. Tadi Pak Denny katakan di Culture Fair sudah muncul blogger favorit, gitu, ya. Tetapi belum menjadi satker, ya. Saya kasih tantangan satker saya kemarin 2 tahun berturut-turut dapat, ya. Jadi saya ingin tahun depan mungkin kita bisa bersama-sama di panggung yang sama antara DKMP dengan Purwokerto, ya. Nah, untuk teman-teman mungkin kita tetap harus bekerja keras, berikan komitmen yang terbaik, dedikasi yang terbaik. Memang perjalanan tidak akan mudah, perjalanan akan berat dengan segala tugas-tugas yang bertambah, mungkin akan berat. Tetapi kita yakin di bawah kepemimpinan Pak Agus dan juga dukungan Pak Fadil dan teman-teman yang lain, teman-teman di Purwokerto bisa melakukan hal itu. Jadi saya menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto selama 2 tahun. September 2015 sampai dengan Agustus 2017. Alhamdulillah dalam perjalanan selama 2 tahun saya merasa banyak dibantu baik oleh keluarga besar Bank Indonesia Purwokerto maupun oleh masyarakat
Banyumas pada umumnya. Saya melihat bahwa keluarga besar Bank Indonesia itu sangat kompak dan teman-teman juga sangat kreatif, sehingga memudahkan bagi saya dalam mengejarkan tugas-tugas pokok Bank Indonesia di daerah. Kemudian saya merasa sangat terbantu karena seluruh stakeholder, Pak Bupati Banyumas, Wakil Bupati Banyumas, Sekda Banyumas, ada Kapolres, ada Pak Dandim, dan seluruh unsur baik akademisi maupun alim ulama, pondok pesantren, BPS, teman-teman wartawan, semuanya sangat kooperatif, semuanya sangat mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Sehingga saya boleh katakan di sini bahwa Kabupaten Banyumas adalah kabupaten yang sangat kondusif untuk hal-hal yang sifatnya positif, hal-hal sifatnya kreatif, sehingga target-target yang dicapai, yang ingin dicapai oleh Bank Indonesia, alhamdulillah semuanya bisa kami raih dengan luar biasa berkat kerjasama oleh seluruh pihak. Dengan keluasan Pak Agus, dengan semangat Pak Agus, saya sangat yakin Pak Agus Kusaini dapat berkolaborasi dengan baik dengan keluarga besar Bank Indonesia, dapat berkolaborasi dengan baik, bekerja sama dengan baik dengan stakeholder di Kabupaten Banyumas, sehingga kami meyakini Bank Indonesia Purwokerto akan menjadi lebih baik lagi di dalam kepemimpinan Pak Agus Kusaini.